Halo, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa share screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ya, kemarin gimana UTS ya? Saya belum koreksi sih. Ada kesulitan nggak di UTS ya? Oke, nanti untuk UTS-nya minggu depan setelah selesai saya koreksi, nanti kita akan bahas ya. Oke, Nathanael, ada yang mau ditanya? Oh, nggak ada, Bu. Oke. Ya udah, kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu planning. Nah, jadi prinsip dari Scrum Planning ini adalah pertama, tim Scrum ini berasumsi bahwa kita tidak bisa mendapatkan plan right up front, jadi mendapatkan rencana langsung di depan. Jadi saat kita mau mengembangkan Scrum, kita tidak bisa mendapatkannya di awal. Jadi, Bu, maaf, Bu. ya, Teteh hilang lagi share screen-nya, Bu. Boleh di-share ulang? oh hilang lagi. Ya udah bentar. Ya, Bu. Apa sudah terlihat share screen-nya sekarang? Sekarang udah, Bu. Oke, baik. Oke, nah jadi kita masuk ke Scrum Planning Principle. Jadi yang pertama adalah don't assume we can get the plans right up front. Nah, ini artinya saat kita mau mengembangkan menggunakan Scrum, kita tidak bisa mendapatkan di awal. Jadi kita akan mencoba untuk menghasilkan perencanaan di depan. Nah, jadi perencanaan ini perencanaan yang baik di muka dan bagaimana kita merencanakannya secara baik di awal dan juga tepat waktu gitu. Nah, lalu yang kedua prinsipnya adalah upfront planning should be helpful without being excessive. Nah, jadi kita tahu bahwa perencanaan di awal itu harus benar-benar membantu gitu. Jadi membantu tetapi perencanaannya itu tidak berlebihan. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi lalai atau lalai di awal. Nah, jadi bagaimana supaya kita merencanakan di awal itu kita mengerjakan yang titik di mana kita rencanakan titik yang di mana itu sulit, di bagian yang sulit dan mahal gitu kan. Nah, jadi ini yang kita rencanakan di awal seperti itu. Jadi kita tahu titik mana yang sulit dan titik mana yang mahal seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah keep planning option open until the last responsible moment. Nah, jadi tim Scrum ini dia akan terus membuka perencanaan hingga momen terakhir dan di sini dia adalah bertanggung jawab. Jadi untuk mencapai
keseimbangan yang baik ini antara perencanaan di muka ini adalah di muka dan di awal ini gimana supaya kita dapat mengerjakan proyek ini bisa tepat waktu. Jadi prinsipnya itu adalah penting dan kita bagaimana di awal ini kita berkomitmen dan membuat perencanaan yang paling baik dilakukan supaya tepat waktu, dan kita juga bagaimana untuk mendapatkan informasi yang baik dan mudah untuk membuat keputusan. Jadi perencanaan awal ini berdasarkan dari informasi-informasi apa saja nanti yang kita akan kesulitan. Nah, bagaimana solusinya untuk kita mendapatkan informasi-informasi tersebut sehingga proyek kita itu bisa berjalan dengan tepat waktu. Nah, selanjutnya adalah fokus more on adapting and replanning than conforming to a plan. Nah, jadi kita tuh berupaya untuk mengembangkan produknya dan menekankan pada perencanaan di awal, dan perencanaan ini nantinya pasti akan berkelanjutan. Nah, jadi pendekatannya adalah semakin banyak waktu yang kita habiskan di awal dan kita mengembangkan rencana prediktif, jadi sebesar bagaimana kemungkinan untuk menyesuaikan diri dengan rencana dan daripada memperbaruinya. Dan perencanaan Scrum ini menegaskan bahwa kita tidak bisa mendapatkan rencana dengan benar di awal, jadi bagaimana kita menghilangkan perubahan-perubahan. Jadi kita fokus dan berusaha. Jadi Scrum ini menghargai terhadap perubahan dan perencanaan ulang mengikuti rencana awal seperti itu. Nah, selanjutnya adalah correctly manage the planning inventory. Nah, jadi prinsipnya Agile ini kan mengelola inventaris yang biasanya dikenal dengan work in process. Nah, jadi saat kita merencanakan tim Scrum ini, kita perlu mengingat pada saat kita perencanaan itu kita membuat Gantt. Nah, Gantt-nya ini kita harus validasi dan kita fokus pada Gantt yang telah kita buat seperti itu. Nah, jadi tim Scrum ini memvalidasi asumsi dengan memperoleh dari pengetahuan yang ada dan informasi yang ada. Nah, jadi kita belajar dan berencana dan kita mengurangi terjadinya pemborosan seperti itu. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi pemborosan, dan maka di sini kita perlu replanning seperti itu. Replanning di masa depan dan apa saja yang perlu perlu di cancel sehingga mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak penting, pemborosan. Nah, selanjutnya adalah favor smaller and more frequent release. Nah, di sini favor more smaller and more frequent release. Jadi Scrum ini dia menyukai smaller release, tetapi dia mengerjakan task-tasknya ini kecil-kecil tetapi sering gitu. Jadi sering nantinya yang akan dibandingkan dengan rilis tunggal yang besar seperti itu. Jadi kita memberikan feedback yang lebih cepat dan meningkatkan laba atau investasi produk. Jadi bagaimana kita meningkatkan keuntungan siklus hidup produk kita dengan beberapa pengembangan tambahan dan beberapa rilis fitur yang lebih kecil yang dapat nantinya dipasarkan dengan melihat dari yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi si Scrum ini dia lebih menyukai dengan sering di sini merilis. Jadi ketika mendapatkan feedback lalu dilakukan perubahan yang lebih cepat untuk meningkatkan laba. Nah, selanjutnya adalah plan to learn fast and pivot when necessary. Nah, plan
plan dan pivot fast and pivot when necessary. Nah, jadi Scrum ini berencana untuk kan agile ya, cepat dan pivot saat diperlukan. Jadi jumlah prediksi di awal itu yang nantinya ditemui, lalu kita pelajarin, kita dapat mengubah arahnya dengan tetap berdasarkan dengan apa yang kita pelajari. Jadi tetap dengan persiapan dengan agile, dengan cepat. Jadi kita tahu bahwa semua paket yang kita rencanakan itu sudah valid seperti itu. Nah, jadi tujuan kita adalah untuk bergerak dengan belajar dengan cepat dan ekonomis. Jadi supaya pembelajaran kita ini sesuai dengan tujuan utama kita. Tujuan utama kita bangun proyeknya untuk apa. Nah, jadi ada feedbacknya juga. Feedbacknya ini dapat dikerjakan, diadaptasi dengan cepat seperti itu. Jadi kita menentukan rencana kita dari awal dan nantinya kita bisa melakukan perubahan dengan cepat. Nah, the Scrum approach to planning is through its empirical roots of inspection and adaptation. Nah, jadi prinsipnya ini adalah memungkinkan tim Scrum untuk membuat rencana dengan cara yang ekonomis, melakukan perencanaan di awal yang sangat membantu, lalu diimbangi dengan perencanaan yang lebih terinci dan lebih detail. Nah, jadi kita mengilustrasikan manfaat dari proyek kita itu lebih dalam. Nah, inilah tingkat perencanaan dari Scrum. Now, when developing using Scrum, we don't believe we can get it right up front. So, we don't try to produce all of the planning artifact up front. We do, however, produce some of the planning artifact early on in order to achieve a good balance between upfront and just-in-time planning. Nah, jadi di sini kita mitos bahwa agile ini tim yang cepat ini biasanya tidak membuat rencana. Nah, itu salah. Tetapi perencanaan dan estimasi di agile ini bergantung pada metrik, yaitu metrik kuncinya adalah kecepatan dari tim pengembangan. Jadi tim pengembangan ini cepat dan menjelaskan seberapa banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan tim per iterasi, per pengulangan iterasinya. Jadi rencana rilis ini akan menunjukkan seberapa banyak cakupan yang nantinya diberikan tim pada tenggang waktu tertentu. Nah, jadi misalkan rilisnya adalah singkatnya 6 bulan atau 3 bulan. Nah, lalu nanti akan ada pada gilirannya iterasinya. Nah, most of us have been involved in developing product where the level of detail associated with upfront predictive planning was just absurd. Does that mean we should do no upfront planning? No, that will be neglect and foolhardy. Equally foolhardy, however, is to plan to the point where it is difficult or costly to react to reality. Nah, jadi intinya sih dari agile ini adalah matriks kuncinya adalah kecepatan dari tim pengembang. Dia dapat menjelaskan banyak pekerjaannya yang dapat diselesaikan tim per iterasi seperti itu. Oke, nah keep planning option open until the last responsible moment. To achieve a good balance between upfront and just-in-time planning, we are guided by the principle that we should keep important option open until the last responsible moment. It means we save the planning that is the best performed in a just-in-time fashion for a time when we have much better information. Why make an early planning decision based on poor information? In addition to being very costly, premature decision making can also be dangerous, as John pointed out. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya? Belum? Oke, kalau belum kita lanjutkan lagi.
Oke, nah tadi fokus more and adapting and replanning dan conforming to a plan. Nah, jadi di sini tim Scrum ini dia intinya dia adalah harus nah dia harus fokus pada feedback yang ada. Nah, lalu dari feedback ini dia harus cepat dan beradaptasi dan bagaimana merencanakan kembali dari perencanaannya seperti itu. Jadi upaya untuk pengembangan produk yang fokus pada perencanaan di awal dan perencanaan ini akan berkelanjutan. Jadi semakin banyak waktu yang dihabiskan di depan, nantinya ini akan dapat untuk mengembangkan prediksi rencana ke depannya. Jadi kita fokus untuk menyesuaikan diri dengan rencana dan memperbaharuinya dan untuk menanggapinya. Gitu. Nah, itu adalah untuk jadi kita if we build it instead as we do with Scrum, that you can get the plan right up front and you can eliminate change. We will value responding to change and replanning over following the upfront plan. Nah, jadi di sini pada saat kita planning di awal, nah kita membuat Gantt-nya, perencanaan jadwal dari pengerjaan proyek tersebut. Nah, jadi Gantt ini mendeskripsikan berapa lama dari semua task-task yang nantinya akan dikerjakan. Jadi kita identifikasi task-task apa saja yang akan dilakukan. Nah, lalu setiap task ini berapa lama pengerjaannya. Nah, jadi misalkan di sini George mengerjakannya sekitar 18 bulan, dimulai dari hari ini. Nah, jadi dilihat task pertama misalnya dapat dikerjakan dalam beberapa hari. Task kedua misalnya dapat dikerjakan 3 hari. Task ketiga misalnya dikerjakan setelah task kedua selesai, baru mulai mengerjakan task ketiga, dan selanjutnya tasknya ini selesai di 2 hari ke depan misalkan. Nah, begitu seterusnya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa kita fokus pada jadwal dan ketika nanti akan ada feedback, nah kita akan replanning lagi sesuai dengan perencanaan dan jadwalnya. Nah, this doesn't look the same at all. Nah, terkadang memang ketika kita punya roadmap gitu. Nah, ternyata roadmapnya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, jadi kita lihat untuk kita berarti di sini kita buat planning lagi seperti itu. Ketika kita lihat kok ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu kan biasanya nanti ada planning A, planning B seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan roadmap kita, maka kita akan melakukan perencanaan ulang. Nah, favor smaller and more frequent release. Nah, jadi di sini Scrum ini dia karena di sini cepat dengan perubahan dan umpan balik. Nah, ini yang disukainya, yang dilakukan adalah rilis yang dengan tugas yang lebih kecil-kecil, tetapi rilisnya ini sering dilakukan seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan laba atas investasi. Nah, jadi biasanya rilisnya ini dengan tambahan-tambahan dan beberapa subset fitur-fitur yang kecil-kecil yang dapat dimasukkan ke dalam proyek tersebut. Nah, jadi faster feedback and improve a product return on investment. Nah, we can almost always improve the life cycle profit of our product by leveraging incremental development and multiple release of smaller marketable subset of feature. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kita lihat waktunya dan
cost-nya seperti itu. Nah, jadi tujuannya di sini adalah dengan kita menambah beberapa rilis subset fitur-fitur yang lebih kecil, tujuannya adalah untuk meningkatkan profit seperti itu. Nah, jadi di sini untuk asumsi misalnya contoh variabelnya adalah revenue all feature. Nah, ini misalnya value-nya adalah 300.000 dolar per month, lalu revenue setengah fitur ini adalah 50% dari fiturnya. Ini adalah value-nya 200k per month, lalu revenue sepertiga fitur ini 150.000 dolar per month. Delay from delivery to revenue value-nya adalah 1 month. Development cost value 100.000 dolar per month. Release cost-nya 100.000 dolar per release. Nah, ini untuk tampilan untuk laba atas investasi atau ROI as different release cycle. Nah, jadi di sini kita lihat ketika kita single release selama 1 tahun atau 12 month, nah ini berapa biaya yang cost yang akan kita keluarkan. Gitu. Nah, lalu berapa internal rate of return-nya. Nah, jadi misalkan adalah total cost-nya untuk single release 12 month ini 1,3 M dolar, semi annual release-nya 1,4 M dolar. Quarterly release-nya misalkan 1,6 M dolar. Total 2 year return single release 12 month 3,6 M dolar, semi annual release 4,8 M dolar, dan quarterly release 5,25 M dolar. Untuk cash investment-nya single release contohnya 1,3 M dolar dan semi annual release-nya 0,7 M dolar dan quarterly release-nya 0,45 M dolar. Nah, jadi yang digunakan untuk single release 12 month internal rate of return-nya sekitar 9,1% dan semi annual release-nya sekitar 15,7% dan quarterly release-nya 19,5%. Nah, jadi plan to learn fast and pivot when necessary. Nah, jadi pivot ini kan untuk penyeleksian. Jadi kita bagaimana kita misalnya kita melakukan perubahan arah, tetapi kita tetap berdasarkan pada apa yang fokus yang kita pelajari. Jadi kita bagaimana untuk cepat dan kita mengetahui bahwa semuanya sudah pekerjaan-pekerjaan kita telah valid seperti itu. Jadi tujuannya kita adalah untuk bergerak melalui siklus pembelajaran dengan cepat dan ekonomis. Nah, jadi there is no amount of front predicting or guessing that will replace doing something, meaning fast and then pivoting if necessary. By pivoting mean changing direction while staying grounded in what we have learned. Nah, jadi untuk tahapannya di sini, multi-level planning. Nah, jadi seperti yang pernah kita di awal itu pernah kita pelajari, yaitu ada Agile Planning Union. Nah, Agile Planning Union ini perencanaan dan di mana Agile ini fokusnya pada perencanaan. Dari Agile Planning ini memiliki 6 level. 6 level ini dia strategi, lalu portofolio, produk, release, sprint, dan daily. Nah, ini setiap lapisan dari Union Planning Agile ini mengarahkan tujuan dari lapisan paling bawah, yaitu daily. Ya, nah, ini jadi biasanya di sini akan ada pertemuan atau rapat setiap harinya seperti itu, walaupun hanya cuma 10-15 menit. Nah, jadi
pertama adalah strategi. Strategi ini adalah visi strategi di bagian Agile Planning Union. Nah, di sini kita mendefinisikan tentang perusahaan dan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi ini fokusnya adalah lapisan ini tentang tujuan strategis individu yang akan dihasilkan di sini. Nah, jadi biasanya perusahaan ini akan menyediakan rencana 1 tahun dan 5 tahun ke depan. Nah, jadi visinya dan tujuan strategisnya dan manajemen kunci. Nah, jadi lapisan di sini biasanya adalah lapisan untuk manajemen bagian strategic management atau C-level. Jadi yang menentukan atau dan mengatur semua pelaksanaan supaya strategi dari tujuan dari strategi perusahaan bisa berjalan dengan baik. Nah, portofolio. Nah, selanjutnya adalah Agile Planning Union untuk portofolio. Nah, portofolio ini biasanya mewakili keseluruhan penawaran produk yang terdiri dari rangkaian dan alat bagaimana supaya berinteraksi satu sama lain. Jadi meskipun klien kita menggunakan produk individual, nah biasanya dia akan terintegrasi, produknya ini terintegrasi dan bekerja sama dan memberikan solusi secara keseluruhan. Nah, jadi biasanya lapisan dari portofolio ini biasanya akan menyesuaikan dengan manajemen di atas, yaitu yang memiliki visi. Nah, visi dan strategi di bagian lini produk. Jadi keputusan di sini yang dilakukan adalah harus mendukung visi dan tujuan strategis dan menetapkan arah untuk roadmap atau peta dari tim produk dan bersinkronisasi dengan integrasi dengan semua sistem. Nah, lalu berikutnya adalah level produk. Nah, level produk ini mewakili tim produk yang memiliki satu atau lebih atau serangkaian produk. Nah, jadi setiap tim ini akan menetapkan visi produk dan menguraikan roadmap-nya untuk produk dalam rangkaian produk. Nah, jadi biasanya waktu khusus untuk mengeluarkan produk biasanya sekitar 12 bulan atau 1 tahun. Jadi manajer produk ini akan memiliki perencanaan dan memvalidasi dari roadmap produk di visi portofolio dan di strategi. Nah, jadi bagaimana supaya produk ini nantinya akan berkembang. Nah, jadi kita di sini mengekspresikan mengapa kita perlu berinvestasi di produk tersebut dan memfasilitasi pembelajaran. Jadi, bagaimana cara untuk mencapai tujuan dan berorientasi pada peta yang sudah kita buat, peta jalan yang telah kita buat. Jadi, dengan fitur-fitur apa yang akan nanti kita bangun. Nah, itu untuk produk. Nah, lalu tahapan berikutnya adalah tahapan rilis. Rilis ini menunjukkan fitur produk yang diprioritaskan. Nah, kan di awal kita sudah membuat produk backlog-nya. Nah, produk backlog-nya ini kan berisi daftar list fitur-fitur yang akan dibangun dengan beserta fitur prioritasnya. Jadi yang mana yang high priority, yang mana yang medium priority dan low priority. Nah, jadi disinilah di rilis ini yang mengarah ke rilisnya. Biasanya rilisnya itu biasanya 4 rilis per tahun seperti itu. Jadi biasanya kuartal. Nah, jadi ini akan memprioritaskan tema atau menargetkan dari peta jalan produk tersebut. Jadi biasanya ini si manajer produk. Nah, si manajer produk ini yang akan di lapisan ini si manajer produk yang akan bekerja. Jadi si manajer produk ini akan memprioritaskan dan memasukkan tema-tema atau fitur-fitur yang high priority ke dalam rilis untuk membuat nantinya ada replanning.
Nah, lalu berikutnya adalah sprint. Sprint ini atau iterasi ya. Nah, jadi sprint ini dia kita rencanakan untuk biasanya dilakukan itu dalam 2 minggu. Jadi biasanya ada 6 sprint untuk sebuah satu rilis. Jadi saat kita merencanakan, manajer produk ini akan meninjau rencana rilis dan membaginya dan memprioritaskan fitur-fitur yang high priority dengan cepat. Nah, jadi akan menggunakan panduan dan rencana, si manajer produk ini akan memperkirakan prioritas dan EPO untuk memenuhi dari si tujuan rilis. Jadi biasanya kan si manajer produk ini akan membagi timnya dalam beberapa dalam lokal karya. Nah, jadi si tim ini akan berkomitmen pada satu set user story dalam setiap iterasi dalam rapat nantinya dalam daily meeting untuk perencanaan. Nah, ini adalah untuk multiple planning. Nah, jadi planning level detailnya, level portfolio, ini horizon, possible a year or more, who, stakeholder, and product owners. Focus managing a portfolio of product. Deliverable, portfolio, backlog, and collection of in-process product. Product in visioning horizon up to many months or longer, who, product owner, and stakeholder. Focus, vision, and product evolution over time. Deliverables, product vision, roadmap, and high-level feature. Level release 3 or fewer to 9 months. Who, entire Scrum team, and stakeholder. Focus, continuously balance customer value and overall quality against the constraint of scope, schedule, and budget. Deliverables release plan. Level sprint, horizon every iteration, 1 week to 1 calendar month. Who, enter Scrum team, focus what feature to deliver in the next sprint. Deliverable, sprint goal, and sprint backlog. Level daily, horizon every day. Who, Scrum Master, development team, focus how to complete committed feature. Deliverable, inspection of current progress and adaptation of how best to organize the upcoming days work. Nah, untuk portfolio planning ini adalah merupakan aktivitas atau determinasi yang mana produk ini bekerja dan bagaimana urutannya dan berapa lama untuk pengerjaannya. Dalam Scrum Alliance di sini portofolionya ini berisi adalah pengembangan dari bagaimana website tersebut berjalan. Untuk planning, product vision ini menyediakan deskripsi secara lengkap dan secara jelas yang untuk stakeholder itu berupa user dan customer yang nantinya akan mendapatkan nilainya. Nah, once a product vision has been established, the next step is to generate an initial high-level version of the product backlog. Okay, once the product vision and high-level product backlog have been established, it is helpful to build a product roadmap. Nah, jadi product roadmap ini akan berkomunikasi untuk meningkatkan bagaimana si produk ini nantinya dibangun dan menyampaikannya dan apa faktor-faktor penting yang akan nantinya drive its individual release. Nah, jadi produk roadmap ini adalah kita mendefinisikan produk visinya. Visinya kita deskripsikan area yang untuk si stakeholder dan untuk user dan customer-nya nanti yang akan mendapatkan nilainya. Nah, jadi di sini kita membuat roadmap-nya. Roadmap-nya di sini. Jadi roadmap-nya ini kita membuat jangka pendek dan jangka panjangnya, lalu benefit dari fitur-fitur tersebut, lalu teknologi atau arsitektur map-nya,
dan market eventnya dan rilis schedule-nya. Nah, jadi ini adalah solusi untuk membantu bagaimana supaya kita mencapai tujuan. Nah, release planning ini adalah tentang scope, date, and budget trade-off for incremental delivery. Nah, on most development effort, it is sensible and necessary to do initial release planning after envisioning product planning and before starting the spend associated. Screen-nya mati lagi. Oh, mati lagi. Bentar. Oke, sudah terlihat ya. Nah, jadi di sini kita tentukan rilis pertama. Misalkan rilis pertama ini adalah yang berisi adalah fitur A, fitur B, fitur C, dan refactornya. Refactor ini jadi apa yang dapat kita gunakan lagi dari fitur-fitur sebelumnya. Nah, jadi rilis kedua misalnya. Nah, jadi ini semuanya ini dibagi berdasarkan dari produk backlog-nya. Jadi kan sebelumnya di awal kita kan sudah membuat produk backlog-nya. Nah, di produk backlog-nya itulah kita tentukan biasanya di rilis pertama ini adalah yang high priority-nya, seperti itu. Nah, ini untuk rilis planning-nya. Jadi kita membuat scope-nya dan budget-nya dan incremental delivery-nya. Nah, ini untuk produk backlog-nya, untuk rilis planning-nya. Jadi, misalkan kita rilis planning-nya, rilis schedule-nya, ini adalah produk backlog-nya, ini adalah rilis 50% seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang rilis 100%. Seperti itu. Nah, jadi di rilis pertama di sini rilis 0,5 ini adalah sprint pertama, lalu di tahap awal. Nah, nanti ini akan berkelanjutan untuk perubahan atau dari feedback. Nah, ini akan masuk nanti bisa dilanjutkan nanti di planning lagi di sprint berikutnya seperti itu. Nah, lalu rilis berikutnya. Jadi si Agile ini dia menyukai rilis yang kecil-kecil tetapi sering seperti itu. Nah, untuk sprint planning dan daily planning, jadi biasanya akan ada rapat perencanaan harian. Jadi biasanya tim akan mengadakan rapat Scrum harian yang disebut dengan daily meeting. Nah, jadi rapat ini biasanya diadakan di lokasi yang sama dan waktu di lokasi yang sama dan biasanya waktunya itu adalah setiap hari. Nah, setiap hari idealnya ini, jadi rapatnya ini Scrum ini melakukan daily meeting ini biasanya diadakan di pagi hari. Jadi di pagi hari ini kita berkomitmen. Jadi apa yang sudah kita kerjakan di hari sebelumnya, lalu apa yang akan kita rencanakan hari ini dan selanjutnya seperti itu. Jadi ini untuk membantu mengatur pekerjaan yang akan datang dan bagaimana kendalanya, dan itu dapat ditemukan solusinya. Jadi di daily meeting ini biasanya daily meeting ini sekitar 15 menit. Nah, jadi hal ini yang membuat supaya diskusinya tetap cepat tetapi relevan diskusinya. Jadi selama rapat setiap anggota tim dia akan biasanya ada 3 pertanyaan. Jadi apa yang Anda lakukan kemarin, lalu apa yang akan Anda lakukan hari ini, dan apa hambatannya. Nah, itu biasanya di sprint planning dan daily planning. Nah, untuk the most detailed level of planning terjadi selama Teams Daily Scrum Meeting. Jadi recall di sini adalah aktivitas di mana tim member bersama-sama berkumpul dan setiap person di sini akan melakukan
apa yang telah dilakukannya sebelumnya dan apa yang dikerjakannya hari ini dan apa hambatannya. Nah, ini untuk hierarki Scrum Planning. Jadi pertama adalah dari Product Vision. Nah, Product Vision. Nah, di Product Vision ini kita membuat produk roadmap-nya. Jadi produk roadmap-nya ini berisi apa? Berisi market-nya, market map-nya, fitur dan benefit map-nya, arsitektur map-nya, market event-nya, dan release schedule-nya. Nah, lalu di Product Vision ini akan masuk ke produk backlog-nya. Jadi berdasarkan dari apa yang diinginkan oleh si customer. Nah, si customer ini kan tadi menulis user story-nya. Nah, user story-nya ini dituangkan di dalam produk backlog. Nah, di dalam produk backlog ini, maka kan akan nantinya akan dilihat dari priority-nya. Jadi prioritasnya yang high priority ini masuk di rilis pertama. Nah, lalu berikutnya ini akan high priority akan berada di rilis pertama. Nah, ini masuk ke dalam sprint pertama. Nah, lalu nanti sprint ini biasanya dikerjakan selama 2 minggu. Nah, biasanya selama 4 kali seperti itu. Nah, baru rilis berikutnya seperti itu. Jadi rilis 0,5, rilis 1, dan rilis X kali Y. Nah, ini untuk sprint pertama. Nah, di sprint pertama inilah nanti apakah ada perubahan kan dari produk backlog itu kan nanti akan masuk ke sprint backlog. Nah, sprint backlog itu dari produk backlog yang dibagi lagi menjadi task-task yang lebih kecil. Nah, ini jika ada perubahan maka akan masuk ke produk backlog item PBI. Nah, ini di sini maka akan replanning lagi seperti itu. Nah, akan ada sprint lagi. Nah, untuk portfolio planning activity, nah portfolio planning activity ini adalah terdiri dari atas partisipannya ini adalah internal stakeholder, product owner, dan yang lainnya. Jadi di sini partisipan ini akan memberikan input yaitu produk-produk data yang akan ditambahkan atau fitur-fitur yang akan ditambahkan new product. Nah, ini akan diproses. Nah, ini akan masuk ke portfolio planning, dan dari portfolio planning ini berisi dari jadwal, manage in process, manage inflow, dan manage outflow. Nah, maka di sini akan nanti menghasilkan output, yaitu outputnya adalah portfolio backlog and in process atau produk. Jadi apakah semua task-task ini akan diidentifikasi apakah sudah sukses, sudah dan dilakukan dan sukses atau belum. Nah, portfolio planning strategi ini penjadwalan. Penjadwalan ini berisi life cycle profit dan cost of delay, akurasi dan precision-nya. Nah, lalu produk backlog ini terdiri dari produk-produknya, produk A, produk B, produk C, produk D, dan selanjutnya. Nah, ini dilihat dari berdasarkan priority-nya. Nah, lalu inflow-nya ini, input flow-nya ini adalah economic filter, arrival rate-nya, emergent opportunity-nya, smaller dan more frequent release-nya. Nah, lalu akan memperoleh output flow-nya adalah idle work, not idle worker, work in process limit, dan complete engaged team. Nah, ini tentunya kita lihat dari bagaimana pada saat kita proses keuntungan marginal ekonominya. Nah, jadi different untuk portfolio schedule prinsipnya adalah if cost of delay and duration size, then scheduling approach. Nah, jadi if cost of delay-nya sum across all product and varies across product, then schedule approach-nya adalah shortest job first. If cost of delay-nya varies across product and duration same across all product, then scheduling approach-nya adalah high delay cost first. If cost of delay varies across product and duration size-nya
varies across product, dan schedule approach-nya adalah wait sort job first. Nah, jadi kita dari produk tersebut kita bagi-bagi, kita bagi juga timnya, jadi tim untuk yang mengerjakan project A dan tim yang mengerjakan project B. Nah, lalu kita lihat keuntungannya, ROI-nya, jadi return of investment-nya. Jadi project A 20% contohnya, project B 15%. Nah, bagaimana biaya yang harus dikeluarkan ketika delay, cost of delay jika delay 1 bulan. Nah, ini misalkan adalah project A $5.000, project B $75.000. Nah, jadi kita lihat cost of delay profile-nya. Jadi linear kah, apakah large fixed cost, atau kita lihat dari grafiknya seperti itu untuk dilihat dari ketika terjadi cost of delay. Oke, jadi kalau cost of delay-nya linear, ini adalah berarti ada peningkatan pada constant rate-nya. Kalau large fixed cost, ini adalah a product that accrue a one-time cost if not act on immediately. Jadi, for example, we receive a substantial payment only after the product is delivered. Nah, lalu kalau dia must do now, kita di sini experience immediate and aggressively increasing cost of delay. Contohnya adalah produk tanpa kita incur immediate loss revenue or cost saving that continue to grow over time. Fixed date ini a product that must be delivered by a fixed future date and therefore has a zero cost and delay until the fixed date occur. After the fixed date pass, the full cost of at least the initial delay is occur. Nah, ini untuk cost of delay-nya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya dulu? Sambil saya absen dulu ya. Bu, mau tanya, Bu. Iya, silakan. Yang portofolio backlog tuh dia beda, yang kan dia ada produk A sampai D, itu benar-benar beda produk apa gimana, Bu? Misalnya dipilih produk A, berarti yang jadi produk backlog setelah dipilih itu cuma produk A doang, berarti, Bu? Atau gimana? Iya, betul. Kalau contoh produk-produk yang di portofolio itu kayak gimana aja, Bu? Mirip-mirip atau benar-benar yang beda banget? Oke. Nah, bingung contohnya. Oke. Ya, jadi kalau biasanya kalau di portofolionya itu biasanya dilihat dari fitur-fitur dari yang kita rilis tersebut seperti itu. Jadi kan biasanya dilihatnya dari prioritinya. Nanti kan kita bagi tuh prioritinya, yang priority high dan medium seperti itu, low. Nah, biasanya di situ nanti di portofolionya itu ketika ada fitur-fitur yang tambahan, nah itu yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Jadi project A, project B itu biasanya sih mirip seperti itu. Kalau ada kayak contoh konkretnya gitu nggak, Bu, biar kebayang yang membedakan produk A sama B-nya? Oke. Nanti saya share ya. Oke, Bu. Ya, kalau sekarang saya nanti setelah ini saya share. Saya harus cari dulu soalnya contohnya. Oke, Andreas, nanti saya share ya. Oke, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Sebentar ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya lagi? Ada pertanyaan lagi sambil saya absen dulu ya. Oh, sama tadi, Bu. Yang cost of delay itu maksudnya biaya yang dikeluarkan ketika si proyeknya itu ditunda apa gimana, Bu? Iya, betul. Jadi cost of delay ini muncul ketika proyeknya ini ada ditunda. Jadi ditundanya ini bisa misalkan biayanya ini
ada misalnya pembayaran di muka atau misalnya pembayarannya akan berarti kan kalau ada penundaan ini kan berarti nanti yang akan mengakibatkan biaya gitu kan, biasanya ada denda-denda, lalu ada karena apa pembayaran penambahan biaya operasional, lalu biaya SDM seperti itu cost of delay. Oke, makasih Bu. Iya. Oke. Anthony Wijaya di sini hadir ya? Ibu Tuleong ini hadir? Michael Jonathan ada? Ada Bu. Rio? Hadir Bu. Tiara? Hadir. Oke, Varianto? Hadir Bu. Wilfrando? Hadir Bu. Akifrian? Hadir Bu. Alvin? Andreas? Hadir Bu. Angela Putri? Hadir, Bu. Angela Susanto? Hadir, Bu. Calvin Matthew? Hadir Bu. Erik Sanjaya? Hadir Bu. Ferdiana Haryanto? Hadir, Bu. Jennifer? Hadir, Bu. Joy? Vian? Chris? Ada Bu. Ada Bu. Lynn? Joseph? Kennedy? Kezia? Hadir, Bu. Laurencia? Hadir, Bu. Michelle Setiawan? Hadir, Bu. Nathanael Abednego? Hadir Bu. Stephen Aprianto? Hadir Bu. Theodora Abigail? Hadir, Bu. Theodora nggak ada ya? Ada, Bu. Ada. Theodora Anton. ada. Antonius Ricky? Hadir Bu. Destin Joani? Hadir, Bu. Janet Felicia? Hadir, Bu. Reiner Simanjaya? Hadir Bu. Ronaldo? Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, diskusi kita.
Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk UTS-nya kemarin gimana? Bisa nggak? Kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak kemarin UTS-nya? Andreas, gimana Andreas kemarin? Kemarin tuh apa ya soalnya lupa. Apa? Lupa soalnya, tapi kayaknya lumayan sih, lumayan. Bisa. Oke. Ricardo, gimana kemarin? Bisa nggak? Lumayan bisa. Gimana? Bisa, Bu. Bisa, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi untuk materi kita hari ini? Nanti untuk contoh-contohnya nanti akan saya berikan di juga saya share di grup. Juga minggu depan akan saya berikan untuk contoh-contohnya. Bu Leong hadir, oke. Ya, sudah saya checklist tadi. Oke, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, mungkin untuk kuliah kita hari ini cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa diwapri ke saya atau bisa di grup ditanyakan seperti itu. Oke, dari saya sekian dan terima kasih. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Selamat pagi semuanya. Saya izin leave ya. Oke, Makasih, Bu. makasih. Makasih, Bu. Iya, sama-sama.